Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang 5 poin kendal. 5 poin kendal ini saya ambil dari buku yang saya tulis berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal yang diterbitkan oleh Grama Surya pada tahun 2021. Ada 5 poin yang akan kita bahas dan saya beri nama 5 poin kendal karena memang ini bicara tentang wilayah Kabupaten Kendal, khususnya dalam konteks pertanahan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Pertama, kita akan bahas tentang membangun komunikasi dan menyamakan persepsi. Kedua, kita akan bicara tentang optimasi anggaran dan sumber daya manusia. Ketiga, kita akan bicara tentang bekerja lebih awal. Yang keempat, kita akan bicara tentang memberi bekal pengetahuan dan kewenangan. Dan yang kelima, kita akan bicara tentang hasil partisipasi masyarakat. Mari kita mulai. Pertama, kita akan bicara tentang membangun komunikasi dan menyamakan persepsi. Dalam rangka membangun komunikasi dan menyamakan persepsi, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal berusaha membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Mengapa komunikasi ini perlu dibangun? Agar kemudian kegiatan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga kemudian organisasi pemerintah daerah atau SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, atau instansi atau dinas-dinas yang ada di daerah dapat mendukung kegiatan pertanahan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah menyamakan persepsi. Maka kemudian dilaksanakan berbagai kegiatan seperti mulai dari audiensi, lobby, dan meeting atau pertemuan atau rapat begitu, termasuk rapat koordinasi dan rapat teknis yang berkaitan dengan bagaimana menyamakan persepsi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan masyarakat dan unsur pemerintah Kabupaten Kendal atau OPD, organisasi pemerintah daerah, dalam hal yaitu mengenai pembiayaan dan mengenai kegiatan, agar kemudian tidak terjadi salah paham atau salah pengertian di lapangan. Kemudian yang kedua, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam rangka mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan pertanahan berusaha melakukan optimasi, yaitu optimasi anggaran dan optimasi sumber daya. Optimasi anggaran yang dimaksud adalah optimasi anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan melihat kembali atau membahas atau menilai kembali anggaran-anggaran yang diperuntukkan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Anggaran-anggaran mana yang bisa kemudian dihilangkan untuk kemudian justru ditambahkan pada kegiatan-kegiatan yang urgen, yang penting untuk mendukung keberhasilan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Misalnya dalam kegiatan PTSL, maka ada kegiatan-kegiatan yang perlu dukungan anggaran, maka hal-hal yang kegiatan yang kira-kira tidak terlalu diperlukan, maka anggarannya ditiadakan. Kemudian mengenai optimasi sumber daya manusia, ini juga perlu dilakukan karena memang jumlah sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal itu relatif terbatas, sehingga kemudian mereka perlu dioptimasi. Dan salah satu bagian dari optimasi ialah dengan menyelenggarakan kerja lembur, termasuk sistem liburan yang bergiliran, sehingga kemudian segenap sumber daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dapat berkinerja optimal. Kemudian langkah ketiga adalah membangun komunikasi dengan pemerintah desa sebagai bagian dari kegiatan yang kemudian kita menyebutnya sebagai bekerja lebih awal. Jadi poin ketiga dari 5 poin kendal adalah bekerja lebih awal, tetapi untuk bisa bekerja lebih awal harus didahului dengan membangun komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan pemerintah desa di wilayah kerja Kabupaten Kendal, di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, yaitu di wilayah Kabupaten Kendal. Jadi seluruh desa di wilayah Kabupaten Kendal. Bekerja lebih awal contohnya adalah untuk bulan November 2017 misalnya sudah mulai dilakukan pengerjaan kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap tahun anggaran 2018. Jadi saya ulangi,
kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap tahun 2018, pengerjaannya sudah dilakukan lebih awal, yaitu misalnya dilaksanakan pada bulan November tahun 2017, sehingga kemudian bisa selesai tepat waktu. Sekaligus untuk mengantisipasi hal-hal di mana waktunya bisa overlap dengan kegiatan lain yang juga membutuhkan perhatian. Kemudian poin yang keempat, yaitu memberi bekal pengetahuan, wawasan, dan kewenangan. Memberi bekal pengetahuan dan wawasan pada petugas lapangan. Mengapa mereka perlu diberi bekal pengetahuan dan wawasan? Agar kemudian mereka lebih piawai ketika menghadapi masyarakat desa, agar mereka lebih mampu lagi memberi penjelasan kepada aparat desa dalam rangka mendukung kegiatan pertanahan. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi kewenangan pada petugas lapangan untuk mengambil keputusan tertentu. Misalnya ketika salah satu desa kurang begitu bersemangat untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka dapat dimulai dilakukan pensertifikatan sebagian, misalnya sekitar misalnya ditargetkan 1.500, maka pada tahap awal dilaksanakan pensertifikatan bidang tanah sebanyak 100 bidang tanah, maka kemudian dengan menggunakan ketentuan yang berlaku dan bekerja secara cepat, maka kemudian yang 100 bidang tanah itu disertifikatkan terlebih dahulu dan kemudian sertifikatnya diserahkan ketika sudah selesai, ya. Jadi tentu dengan perhatian tepat waktu. Maka kemudian sesudah yang 100 itu diserahkan, tentu yang sisanya misalnya 1.400 akan kemudian bersemangat. Ini dalam rangka menstimulus masyarakat agar lebih memberi perhatian kepada kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap, khususnya agar mereka berkenan berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi saya ulangi, petugas lapangan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, misalnya dari 1.500 bidang tanah yang harus disertifikatkan, tetapi di desa tersebut semangatnya rendah, partisipasinya rendah, maka dia diberi kesempatan untuk mengambil keputusan bahwa 100 bidang tanah dulu yang disertifikatkan, kemudian sesudah sertifikatnya terbit, yang 100 bidang tanah itu diserahkan sertifikatnya, sehingga kemudian bisa menstimulus yang 1.400 bidang tanah agar kemudian berbondong-bondong berpartisipasi dalam kegiatan PTSL. Nah, itu kewenangan yang diberikan. Tentu saja kewenangan yang diberikan ini dengan tetap dimonitor, diawasi, dikendalikan oleh unsur pimpinan di kantor pertanahan Kabupaten Kendal agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian poin yang kelima adalah mengenai hasil partisipasi masyarakat. Tetapi sebelum masuk ke masalah hasil partisipasi masyarakat, tentu harus didahului dengan bentuk dukungan dari unsur pimpinan kantor pertanahan Kabupaten Kendal atas berbagai kegiatan yang diambil oleh petugas lapangan. Jadi misalnya seperti tadi, kalau misalnya petugas lapangan mengambil inisiatif dari 1.500 bidang, disertifikatkan 100 dulu, kemudian sesudah yang 100 diterbitkan sertifikatnya untuk menstimulus yang 1.400. Nah, itu adalah kewenangan yang diberikan pada petugas lapangan, tetapi juga kemudian membutuhkan dukungan atas solusi tersebut dari unsur pimpinan di kantor pertanahan Kabupaten Kendal. Sesudah itu berhasil, maka kemudian dapatlah kita ketahui hasil dari partisipasi masyarakat. Ada beberapa hal yang menarik dari Kabupaten Kendal sebagai hasil dari partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan pengadaan tanah. Yang pertama, masyarakat itu berpartisipasi pada saat sosialisasi. Jadi ketika ditanya misalnya di bagian mana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pertanahan, misalnya dalam hal pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka masyarakat berpartisipasi pada saat sosialisasi. Jadi mereka hadir dalam kegiatan sosialisasi atau hadir dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian masyarakat juga berpartisipasi dalam hal penyiapan alat bukti, sehingga kemudian semakin mudah bagi tim yuridis untuk menelusuri riwayat pemilikan bidang tanah. Kemudian masyarakat juga selain menyiapkan alat bukti, juga berpartisipasi saat dilakukan penelusuran riwayat bidang tanah oleh tim yuridis dengan memberi keterangan. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat berpartisipasi dalam hal pemasangan tanda batas, pemasangan patok. Dan tentu saja ketika pemasangan tanda batas ini,
disaksikan biasanya oleh tim yuridis, kemudian disaksikan juga oleh tetangga batas sekaligus penerapan asas kontradiktor delimitasi. Kemudian masyarakat berpartisipasi ketika pengukuran bidang tanah, yaitu dalam bentuk kehadiran, mereka hadir, pemilik tanah hadir ketika pengukuran bidang tanah, tetangga batas hadir ketika pengukuran bidang tanah, bahkan kemudian biasanya kepala dusun dan ketua RT hadir juga untuk menyaksikan pengukuran bidang tanah. Partisipasi berikutnya adalah dalam hal pengumuman. Masyarakat hadir ke kantor desa untuk melihat hasil pengumuman berupa data yuridis dan data fisik yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah dalam program misalnya pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dan yang berikutnya adalah penyerahan sertifikat hak atas tanah. Masyarakat jelas hadir karena mereka akan menerima sertifikat hak atas tanah. Jadi setidak-tidaknya ada 7 kegiatan, misalnya dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap yang memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat, yaitu sosialisasi, penyiapan alat bukti, penelusuran riwayat bidang tanah, pemasangan tanda batas, pengukuran bidang tanah, pengumuman, dan penyerahan sertifikat hak atas tanah. Demikian sahabat-sahabat sekalian, 5 poin kendal, yaitu 5 poin yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Kendal dalam rangka membangun partisipasi masyarakat. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.